Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Lilis Suryani dan saya sendiri Khotim Munawir akan menjelaskan makalah yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pendidikan. Sebelum kita membahas tentang manajemen pendidikan, alangkah baiknya kita ulas dahulu apa itu pengertian manajemen. Manajemen secara bahasa itu berasal dari bahasa Inggris yang to manage yang bersinonim dengan kata to hand yang artinya mengurus, to control yang artinya memeriksa, dan to guide yang artinya sebagai pemimpin. Sedangkan dari bahasa Latin itu berasal dari kata manus yang berarti tangan, dan agree yang berarti melakukan. Agree berarti melakukan. Kata-kata itu dibuang menjadi kata manager yang artinya menangani. Dalam bahasa Arab itu kata manajemen berasal dari kata idaroh yang berasal dari kata adaro yaitu artinya mengatur. Sedangkan manajemen pendidikan sendiri adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja seluruh orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Yang ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah merupakan keseluruhan proses yang dinamakan proses pengendalian yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini kalau kita lihat dari menurut para ahli, yang pertama itu Made Paradipta yang menerjemahkan, yang memberi pengertian manajemen pendidikan diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menurut Subagio Atmowirio, manajemen pendidikan adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari kedua pendapat ahli ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang lebih condong itu peran dari manajemen pendidikan, yaitu untuk pengorganisasian atau perencanaan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kedua, tujuan manajemen pendidikan. Ini baru kita singgung tadi terkait dengan pendapat Subagio bahwa manajemen pendidikan adalah manajemen pendidikan untuk mencapai atau pengorganisasian untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara tujuan manajemen pendidikan sendiri, satu, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Tiga, terpenuhinya salah satu komponen tenaga pendidik sebagai manajemen. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara aktif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. 6. Tercapainya masalah pendidikan yang merata, bermutu dan relevan. Ini sangat jelas sekali bahwa peran manajemen pendidikan ini sangat berpengaruh sekali dalam pembelajaran, khususnya dalam proses belajar siswa, dan mungkin bisa menambah peran guru sebagai selain menjadi pengajar juga sebagai manajemen. Tercapainya tujuan pendidikan secara aktif dan efisien. Karena ini peran pengorganisasian itu sangat penting dalam terwujudnya tujuan pendidikan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Lilis. Dan sekian dari saya pribadi, atau apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani dari kelas PAID. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Khotim Munawir. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan.
Ruang lingkup manajemen pendidikan terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu wilayah kerja, objek garapan, fungsi kegiatan, dan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu menurut wilayah kerja. Menurut wilayah kerjanya, manajemen pendidikan dibagi menjadi 5, yaitu manajemen seluruh negara atau nasional, manajemen pendidikan provinsi, manajemen kabupaten dan kota, manajemen pendidikan satu unit, yang kelima manajemen kelas. Yang kedua adalah menurut objek garapannya. Objek garapan manajemen pendidikan yaitu seluruh kegiatan manajemen yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan formal dan lingkungan non-formal. Oleh karenanya, objek garapan manajemen pendidikan setidaknya terdiri dari 8 aspek, yaitu manajemen siswa, manajemen personal sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen lembaga dan pengorganisasian, dan yang terakhir adalah manajemen hubungan antar masyarakat. Yang ketiga adalah menurut fungsi kegiatannya. Fungsi kegiatan manajemen pendidikan yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir adalah menurut pelaksanaannya. Manajemen pendidikan secara murni bersifat melayani. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk melancarkan jalannya kegiatan belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuannya dan berhasil secara efisien dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas asas tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen pendidikan adalah seluruh kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan pengembangan berbagai disiplin ilmu. Manajemen dan administrasi pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk mengelola, mengatur, mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi administrasi merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumber daya, sedangkan manajemen pendidikan adalah bukti nyata atau bentuk pelaksanaannya. Keduanya memiliki peranan yang hampir sama guna mencapai tujuan pendidikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.